Baru-baru ini Effendi Simbolon dalam Rakernas Marga Simbolon di Jakarta mengundang Prabowo Subianto. Yang mengagetkan, Effendi Simbolon yang notabene adalah politisi Partai PDI Perjuangan itu dengan terang benderang menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai pengganti Presiden Jokowi. Kalau ini disampaikan oleh Effendi Simbolon secara pribadi, bukan anggota fraksi PDIP, saya kira itu hak yang bersangkutan. Tapi manakala disampaikan oleh seorang politisi PDIP, ini aneh bin ajaib, karena garis partai sudah memutuskan bahwa calon presiden tahun 2024 dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Silakan mendukung Prabowo Subianto atau siapapun yang lain yang tidak sesuai dengan garis partai, tapi harus keluar dari partai dan harus serta-merta keluar juga dari fraksi PDIP di DPR RI. Itu menurut saya kalau Effendi Simbolon konsekuen. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia mungkin masih mengenal atau pernah membaca sosok politisi dari PDIP yang bernama Effendi Muara Sakti Simbolon atau sering disebut dengan Effendi Simbolon saja. Effendi Simbolon ini kelahiran Desember 1964, sudah pernah menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP sejak tahun 2004. Sudah hampir 20 tahun. Nah, sosok ini memang agak kontroversial menurut saya. Beberapa waktu yang lalu pernah bermasalah dengan TNI. Karena dalam rapat dengan pendapat dengan Panglima TNI menyebut TNI seperti gerombolan. Meskipun maknanya bisa diluruskan, tapi dia sudah minta maaf dan masalah itu akhirnya hilang begitu saja. Nah, baru-baru ini Effendi Simbolon dalam Rakernas Marga Simbolon di Jakarta mengundang Prabowo Subianto. Yang mengagetkan, Effendi Simbolon yang notabene adalah politisi Partai PDI Perjuangan itu dengan terang benderang menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai pengganti Presiden Jokowi. Kalau ini disampaikan oleh Effendi Simbolon secara pribadi, bukan anggota fraksi PDIP, saya kira itu hak yang bersangkutan. Tapi manakala disampaikan oleh seorang politisi PDIP, ini aneh bin ajaib. Karena garis partai sudah memutuskan bahwa calon presiden tahun 2024 dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Itu disampaikan secara resmi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP pada tanggal 21 April 2023. Dan pada kesempatan itu Ibu Megawati juga menyatakan dengan tegas bahwa seluruh kader partai harus mengamankan keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Ini ternyata ada orang yang balelo. Dan yang balelo bukan politisi junior, tapi politisi senior, yaitu Effendi Simbolon. Hari ini, tanggal 10 Juli 2023, Effendi Simbolon sudah dipanggil Dewan Kehormatan PDIP. Entah hasilnya seperti apa. Tapi saya sebagai rakyat yang bukan kader partai manapun, termasuk bukan kader PDI Perjuangan, mengharapkan harus ada sanksi tegas kepada kader yang balelo. Karena menurut saya ini bisa menjadi virus. Kalau dibiarkan, dimaafkan begitu saja, tidak ada sanksi-sanksi yang tegas, akan bisa diikuti oleh kader partai yang lain. Saya mengutip ucapan politisi senior PDI Perjuangan, Said Abdullah.
bahwa manakala seseorang sudah masuk ke dalam partai, artinya mimpi pribadinya harus dengan sukarela dikuburkan karena harus mengikuti apa yang digariskan oleh partai. Nah, PDI Perjuangan harus bersikap tegas. Kalau tidak, ini menjadi virus yang bisa menular pada kader-kader yang lain dan itu bisa merusak soliditas kader-kader PDIP dalam mendukung Ganjar Pranowo. Rakyat juga akan bertanya-tanya kalau sanksinya hanya sekedar teguran biasa tanpa ada teguran yang bisa menimbulkan efek jera. Karena ini berbahaya. PDIP dianggap main-main mendukung Ganjar Pranowo kalau membiarkan kader seniornya mendukung capres yang lain. Kita menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Seperti apa sanksi yang diberikan kepada Effendi Simbolon. Dan saya secara pribadi mengenal Effendi Simbolon, harusnya memang Effendi Simbolon tahu koridornya. Manakala dia sudah menjadi kader partai dan diberikan kenikmatan, dicalonkan oleh PDIP menjadi calon legislatif dan pernah menjabat sampai sekarang selama 4 periode menjadi anggota DPR RI, seharusnya memang harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh partai. Bukan hanya melanggar regulasi atau aturan partai, tapi juga melanggar fatsun politik, melanggar etika kepantasan. Karena ini akan bisa menjalar kemana-mana dan rakyat akan bingung kalau orang yang jelas-jelas politisi senior dari PDI Perjuangan mendukung kader lain kemudian dibiarkan. Ini menurut saya harus ada tindakan tegas dari DPP PDI Perjuangan. Tidak bisa main-main karena waktunya Pilpres itu tidak lama lagi. Kurang dari setahun, tepatnya 14 Februari 2024. Kita harus melakukan yang namanya kontestasi pemilihan presiden. Kalau masih ada kader-kadernya yang balelo, kemudian dibiarkan, dimaafkan dengan kalimat-kalimat normatif bagi saya, ya ini kita menunggu ketegasan dari pengurus DPP PDIP. Karena ini akan berimbas pada perspektif masyarakat terhadap marwah dan kehormatan Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri. Kalau titahnya, instruksinya dikhianati oleh kader partainya sendiri. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Sebagai rakyat, saya menunggu apa yang akan dilakukan oleh pengurus pusat DPP PDI Perjuangan kepada Effendi Simbolon. Dan Effendi Simbolon kalau gentle, konsekuen, kalau mendukung Prabowo itu hak pribadi dia. Tapi dia harus berani keluar dari partai PDI Perjuangan. Itu menurut saya, supaya ada konsekuensi dukungannya. Hak-hak demokrasi dia harus dihormati, tapi hak demokrasi itu tetap ada aturannya. Silakan mendukung Prabowo Subianto atau siapapun yang lain yang tidak sesuai dengan garis partai, tapi harus keluar dari partai dan harus serta-merta keluar juga dari fraksi PDIP di DPR RI. Itu menurut saya kalau Effendi Simbolon konsekuen. Sekali lagi saya menunggu apa keputusan resmi dari DPP PDI Perjuangan terkait dengan Effendi Simbolon, tapi saya hanya ingin mengingatkan kepada pengurus DPP PDI Perjuangan bahwa rakyat akan mempertimbangkan dengan serius kalau sanksinya kepada Effendi Simbolon hanya sekedar teguran biasa. Karena menurut saya apa yang dinarasikan oleh Effendi Simbolon bukan statement pernyataan biasa saja, tapi harus disikapi dengan tegas, terukur oleh DPP PDI Perjuangan. Itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan pernyataan dukungan Effendi Simbolon kepada Prabowo Subianto.
Kita menunggu sekali lagi apa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamper.